diberinya kepada Rabbul Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan juga kepada kita, Allah panggil kita sebagai makhluk yang bernama manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepadanya. Dan ingatlah kalian diciptakan dari diri yang satu, yakni Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengannya diciptakan pasangannya Hawa. Maka dengan jalan itu berkembang biak menjadi banyak di antara kalian laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi kata Allah, bertakwalah kepadanya, yang dengan namanya kalian saling menyebutnya. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita menyambung, menjaga silaturahim. Ya. Hubungan kekerabatan ini sangatlah penting. Dan Allah senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan juga kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan ucapan yang jujur, dengan ucapan yang benar, yakni ucapan yang dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan qala yaqil, bukan katanya. Bukan kebanyakan manusia, bukan kata nenek moyang, tapi kata Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang ucapannya di atas ilmu, karena ucapannya benar, maka Allah berjanji Allah akan perbaiki amal-amalnya. Yang tadinya amalnya bercampur antara yang hak dan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara ketaatan dengan kemaksiatan. Maka Allah jadikan dia kokoh di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah itu akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Maka siapa yang ucapannya benar, Allah perbaiki amalnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan untuk mendapat yang demikian tidak ada jalan lain kecuali atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengingatkan kepada kita semua dalam setiap khutbah beliau, dalam setiap mukaddimah beliau, beliau mengatakan sebaik-baik kalam, sebaik-baik perkataan itu kalamullah, Al-Quran. Karena itu kalamullah. Ya. Dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan Al-Quran, yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya pegang erat-erat Al-Quran was sunnah. Pegang erat-erat, bahkan kata Nabi, gigit dengan gigi geraham kalian. Kalau kalian lakukan itu, kata Nabi SAW, aku jamin tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Allahu Akbar. Dan jauhilah, kata Nabi SAW, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara muhdats, perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak datang dari kami, kata Nabi. Kenapa? Siapa yang jatuh kepada perkara yang diada-adakan, maka dia akan jatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama. Dan siapa yang terjatuh dalam agama, perbuatan yang baru, maka dia akan tersesat walaupun dipandang indah dan disetujui oleh manusia. Dan ketika dia tersesat, maka kembalinya pasti akan ke neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada sepanas-panasnya api di dunia ini. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan tentunya juga kita sampaikan salawat dan salam kepada para sahabatnya tanpa terkecuali, ahlul baitnya, dan juga kepada seluruh umat yang senantiasa meniti dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian,
Banyak orang mengatakan nggak terasa ya. Hari demi hari telah berlalu, bulan demi bulan berlalu, dan tahun demi tahun pun akhirnya berlalu. Rambut yang tadinya hitam akhirnya menjadi putih. Punggung yang tadinya tegap akhirnya menjadi bungkuk. Tubuh yang tadinya kuat akhirnya menjadi lemah. Allahu Akbar. Ingatan yang tadinya kuat akhirnya menjadi lupa. Maka begitu luar biasanya waktu itu berjalan. Ya. Sebagian kita pasti pernah mungkin ada yang melakukan reuni, ya. Ketemu teman SMP, ketemu teman SD, ketemu teman SMA, ketemu teman di kampung. Maka kita berkata, wah, rasanya baru kemarin kita. Sekarang sudah tua, sudah punya cucu, sudah punya anak. Allahu Akbar. Maka banyak orang mengatakan gak terasa ya. Ya. Sampai tiba-tiba apa yang terjadi? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, di ayat yang ke-8 dalam potongan ayat yang kata Allah, Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum. Kata Allah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dan ia pasti akan menemuimu. Allahu Akbar. Sadarkah kita berjalan menuju kematian kita? Al-Imam Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala pernah bertanya kepada seseorang, wahai fulan, berapa usiamu? Maka si fulan berkata, 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, kalau begitu, engkau telah berjalan menuju Rabbmu selama 60 tahun. Dan bisa jadi sebentar lagi engkau sampai. Allahu Akbar. Naam, inilah yang betul. Dan kematian pasti menemui kita. Maka kita dengan kematian ibarat sebuah skema, kita berjalan seperti ini, dan kematian pun mendatangi kita. Jadi pasti ketemu. Pasti ketemu. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang memiliki jiwa pasti akan mendatangkan, merasakan sakaratil maut. Dan tahukah kita ya akhi, bahwa di dalam hidup kita banyak kita berusaha untuk mempersiapkan untuk sebuah event, kan gitu. Ada orang misalkan membuat event A, itu persiapannya ada yang sepekan, 2 pekan. Bahkan para pencinta bola mengetahui Piala Dunia itu disiapkan 4 tahun. 4 tahun persiapannya. Tapi ternyata persiapan yang paling panjang, persiapan menuju sakaratul maut. Allah. Demi Allah, waktu yang begitu singkatnya pada saat sakaratul maut, tapi persiapannya begitu panjang. Dan siapa yang di akhirnya berada di atas kalimat La ilaha illallah, itulah orang-orang yang sukses. Tapi yang persiapannya tidak bisa betul-betul mempersiapkan dirinya dengan baik, maka tentunya dia akan berat untuk wafat di atas kalimat La ilaha illallah. Lihat kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, surat ke-23. Di ayat ke-99, kata Allah, Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Allahu Akbar. Orang-orang beriman merinding mendengarkan ayat ini. Hingga apabila datang kematian itu kepada seseorang di antara mereka. Kata Allah, datang itu kematian. Maka dia berkata, Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala pernah mengusung mayat yang akan dikuburkan.
Maka Imam Hasan al-Basri berkata kepada murid-muridnya, bagaimana pendapat kalian? Seandainya mayit ini bisa hidup, apa yang akan dia lakukan? Dia bisa hidup aja sebentar nih, dikasih lagi waktu 1 hari aja. Apa yang akan dia lakukan? Kata murid-muridnya, tentu beliau, mereka masih mayit pasti akan beribadah kepada Allah. Dia akan penuhi waktunya dengan salat, dia penuhi waktunya dengan doa, dia penuhi waktunya berbakti kepada orang tua, dia menginfakkan hartanya dan seterusnya. Tapi kata Imam Hasan al-Basri, dan demi Allah, mayit ini tidak akan pernah lagi kembali. Dan apa yang dicita-citakan si mayit seandainya bisa kembali, tentu kalian memilikinya. Lantas kenapa kalian tidak bersungguh-sungguh melakukan apa yang dicita-citakan? Karena engkau masih memiliki waktu. Saudaraku sekalian, waktu itu kejamnya luar biasa, Pak. Kenapa? Dia tidak mau mundur sedetik pun. 1 detik pun, bahkan sepersekian detik pun dia nggak akan mundur. Dan betapa banyak orang hari ini membuang-buang waktunya. Coba sederhananya, seseorang ada yang sibuk nonton YouTube, ada yang sibuk bengong, ada yang sibuk menghayal. Coba dia gunakan dalam Al-Quran contohnya. Seseorang membaca surah terpendek dalam Al-Quran. Surah apa? Al-Kautsar. Inna aqtainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 10 detik aja nggak sampai ya, akhi. Antum tahu di situ ada berapa huruf? Lebih dari 40 huruf. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap huruf itu diganjar 10 kebaikan. Maka seseorang membaca surah terpendek kurang dari 10 detik, dia mendapatkan lebih dari 400 pahala kebaikan. Antum baca sederhana lagi naik motor, lagi jalan kaki pagi-pagi, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dibangunkan 1 pohon di surga untuk antum yang tidak kelar dilalui oleh penduduk dunia 100 tahun perjalanan. Allahu akbar. Bayangkan betapa banyaknya kebaikan. Kita yang megang handphone, yang masih punya orang tua, masih hidup, masih punya paman, punya kakak, punya adik, buka handphone, buka WhatsApp, coba sapa, assalamualaikum, kak gimana kabarnya, bi gimana kabarnya, paman gimana kabarnya, semoga Allah menjaga paman, semoga Allah menjaga bibi dan keluarga. Antum melakukan itu sebentar, itu pahalanya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Nonton YouTube. Sibuk nonton YouTube, sibuk dengan politik. Akhirnya bingung sendiri. Lihat kaum muslimin sebagian ahlu sunnah bingung hari ini. Wah, ternyata bagusan Iran ya daripada orang Sunni. Bagusan orang Syiah tuh, orang Syiah berani tuh melawan Israel. Dia telah tertipu dengan apa yang dia lihat. Demi Allah, wahai saudaraku, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, siapa yang mau mencari kebenaran, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu hakun dan datang dari Allah. Tidak ada kedustaan di situ. Tapi siapa yang mau melihat banyak kebohongan, bacalah koran. Nah, media antum semua tahu, silakan. Yang punya siapa? Dan mereka semua punya konflik interest. Mereka semua punya tujuan masing-masing. Lalu itu yang antum imani, itu yang antum ambil. Ya. Maka akhirnya timbul kebingungan sendiri. Padahal kalau dia gunakan medianya untuk bersilaturahim, untuk melihat perkara-perkara yang hak, menambah keimanan, itu mendatangkan pahala. Ya. Maka betapa banyak orang-orang
yang menyesal. Dan mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami. Keluarkanlah kami darinya, kembalikan kami ke dunia maksudnya. Ingin beramal. Tapi waktu itu telah usai. Time is up. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, si fulan tiba-tiba meninggal lagi tidur. Si fulan stroke. Salah satu ya suami dari presenter terbaik ya yang menjadi ya salah satu idola banyak manusia di Indonesia ya. Suaminya atletis, hobinya olahraga, profesional, bagus ya. Rajin olahraga, tubuhnya ideal. Tiba-tiba kena stroke, pecah pembuluh darah. Makanannya sehat, Pak. Kok bisa, Pak? Jawabannya sederhana, Pak. Time is up. Waktu telah habis. Mau apapun ceritanya, itu sekedar cerita. Mau dibilang kena jantung, mau dibilang karena ini, karena itu yang bisa dianalisa oleh manusia, tapi intinya waktu telah selesai. Ya. Maka nikmat yang paling agung ini al-waqtu adalah waktu. Ini nikmat yang besar, Pak. Di dalam sebuah wawancara, Pak, orang terkaya di Indonesia nih, Pak. Saya nggak usah sebut, Bapak bisa cek aja udah. Sekarang orangnya sudah makin tua. Beliau ditanya, seandainya beliau bisa kembali ke usia 24 tahun, maukah beliau memberikan seluruh hartanya? Kata beliau, mau. Tak masalah. Saya bisa kembali ke usia 20 tahunan, muda lagi, seluruh harta saya, saham saya, perusahaan saya kasih semua. Karena dia telah sadar, Pak, yang paling penting ternyata waktu. Dengan waktu, antum bisa mendapatkan kemuliaan, antum bisa dapatkan pahala, antum bisa mendapatkan kebaikan, bahkan antum pun bisa dapat uang. Tapi uang tidak akan pernah bisa membeli waktu. Nggak bisa kembali, walaupun sedetik pun. Ya. Lihat, Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Yang surah ini hampir semua kita menghafalnya. Karena di juz 30. Namun yang uniknya, Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini, faqat, telah cukup. Allahu Akbar. Lihat, saking kefakihannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, seandainya saja Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali hanya surah ini, maka itu telah cukup menjadi peringatan. Apa kata Allah? Wal asr. Demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Itu tafsirnya. Allah bersumpah dengan waktu. Dan ini menunjukkan waktu itu begitu agung. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, dan di sini sifatnya umum, seluruh manusia pada hukum asalnya lafi khusr, di dalam kerugian, rugi. Kenapa rugi? Karena banyak yang buang-buang waktu. Yang Allah bersumpah dengannya, Allah mengagungkan waktu, ternyata manusia menganggap sepele waktu. Pantas kata Nabi SAW, ada dua nikmat ya yang membuat banyak manusia ya terperdaya. Salah satunya apa? Waktu luang. As-sihatu wal faraq. Sehat dan waktu luang. Apa yang terjadi? Dibuang-buang waktunya. Orang dikatakan rugi karena dia kehilangan sesuatu. Orang dikatakan rugi karena kehilangan kesempatan. Ya.
Kalau orang-orang yang belajar ekonomi itu ada namanya opportunity cost. Betul nggak Pak? Yang harusnya dengan uang ini bisa menghasilkan, memiliki kesempatan. Nah sama, antum punya waktu yang sebetulnya waktu itu punya kesempatan mendapatkan banyak kebaikan, tapi hilang, itu namanya rugi. Rugi. Yang harusnya bisa dapat 10, terus nggak dapat apa-apa. Atau harusnya dapat 100, cuma dapat 10. Rugi. Rugi. Ya. Maka manusia pada hukum asalnya banyak yang merugi. Maka Allah katakan illa, kecuali. Siapa mereka? Alladzina amanu. Yang pertama orang-orang yang beriman. Artinya apa Pak? Iman inilah menjadi pondasi pertama. Kalau sudah tidak beriman, orang-orang kafir yang antum lihat hari ini, orang terkaya di dunia nomor satu, orang kafir. Nomor dua, orang kafir. Nomor tiga, orang kafir. Nomor empat, orang kafir. Terus kita mau ngiri gitu? Nggak usah ngiri. Mereka orang-orang yang rugi, kata Allah. Dari mana ruginya, Bu? Orang kafir, semakin kayanya dia makin lupa dengan Allah, dia lupa dengan kebenaran, bahkan kata Allah, mereka melupakan diri mereka sendiri. Kasihan Pak, dia nggak pernah kenal Allah, kasihan loh. Kalau ada orang saja Pak, saya tanya kepada Bapak Ibu, ada orang nggak kenal dengan kedua orang tuanya, kasihan nggak? Kasihan Pak. Itu kedua orang tuanya. Gimana orang yang tidak kenal dengan yang menciptakan dia? Lost, dia tersesat. Dia nggak kenal. Lalu dia berhidup dengan sesuka-sukanya. Lalu Allah berikan istidraj, dilapangkan seluruhnya. Sampai dia lupa. Pada hari ketika dicabut nyawanya, baru dia tahu ternyata dia sesat. Itu mengerikan sekali loh Pak. Ya, mengerikan sekali. Ya. Maka yang pertama iman, dan iman itu di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka patokannya pertama alladzina amanu. Cukup sampai iman? Tidak. Karena iman harus mendatangkan amal. Wa amilus salihat. Kata Allah, dan dia beramal salih. Lihat. Jadi kerugian itu akan didapat oleh banyak manusia kecuali dia beriman lalu beramal salih. Banyak gak jumlahnya nih yang seperti ini? Dikit kan? Dikit Pak. Fakta membuktikan dikit. Kita nggak usah bicara jauh-jauh. Ibu, bapak evaluasi di dalam keluarga bapak ibu. Di lingkaran ring satu bapak ibu, perhatikan. Di keluarga besar kita, perhatikan. Di lingkungan kantor kita, perhatikan. Banyak gak yang beriman dan beramal saleh? Sedikit. Kebanyakannya gimana? 50-50. Kebanyakannya hanya ngaku-ngaku beriman tapi tidak beramal saleh. Kebanyakannya lagi bahkan tidak beriman dan tidak beramal saleh. Agama sekedar KTP semata. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. Tapi ketika ditanya tentang perkara-perkara agama, nggak adri, nggak tahu. Oh saya nggak paham. Sudah usia 60 tahun, sholat pun belum tahu bagaimana sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengangkat tangannya pun untuk takbir, kenapa ngangkat begini? Ya, lihat aja orang-orang begitu ya saya begitu. Nggak pernah baca, ternyata Nabi ngangkat tangannya begini loh. Padahal Nabi telah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku sholat. Sudah usia 60 tahun membaca Al-Quran lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nggak punya waktu. Tapi kalau baca berita, baca politik, oh selalu ada waktu itu. Ini ketertipuan. Oleh karena itu, alladzina amanu wa amilus salihat. Dia beriman dan beramal salih.
Dan Allah sifati mereka lagi, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling menasehati di atas perkara yang hak, saling mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang qala Allah wa qala Rasul. Ini orang-orang yang beruntung. Makanya coba deh Bapak Ibu kalau punya teman, sebagaimana tema kita ya di bulan lalu, siapa temanmu? Coba kalau punya teman yang selalu ketemu qala Allah wa qala Rasul, mengingatkan perkara akhirat. Tenang nggak gitu? Tenang, Pak. Punya teman begitu tuh enak. Karena jiwa kita sebetulnya, kalau Bapak Ibu mau tahu, jiwa kita, ruh kita itu makanannya itu. Makanya setiap mendengarkan Al-Quran, diajak kepada kebaikan, kalau dia baik fitrahnya, maka dia tenang jiwanya. Coba dengar musik-musikan dangdut, itu sebenarnya gelisah, gak enak. Tapi ketika kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sabda Nabi SAW, itu akan diberikan sakinah. Karena itu menasihati di atas al-haq. Dan menasihati di atas bis-sabr, di atas kesabaran. Kenapa Pak? Kita butuh sabar. Antum nih duduk seperti ini setelah sholat subuh menunggu sampai syuruk mendengar kajian, butuh kesabaran nggak? Butuh kesabaran. Pagi-pagi kita bangun, orang-orang terlelap tidur, kita jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun. Ada yang langsung mandi, ada yang wudhu. Demi Allah Bapak Ibu, seandainya kita tahu ya, dari mulai kita bangunnya, karena Allah ingin lihat kita bangun. Lalu Allah ingin melihat kita berjalan menuju kamar mandi, membersihkan diri kita. Karena Allah ingin melihat kita berdiri sholat. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ingin melihat kita sujud, menangis. Itu yang Allah inginkan. Allahu Akbar. Itu nikmat yang begitu besarnya. Maka butuh kesabaran, dan kesabaran itu adalah tanda keberuntungan. Kata Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lihat kata Allah, setelah Allah memerintahkan kesabaran, menguatkan kesabaran, dan Allah menyambungkan dengan ketakwaan, kata Allah la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Lihatlah Pak, orang yang sabar itu akan beruntung. Maka kita hidup di dunia ini Pak, sebagian orang alim mengatakan, ibarat engkau memiliki dua cangkir teh, dua cangkir minuman, yang satu pahit, yang satu manis. Coba Bapak Ibu kalau saya tanya, disuguhkan punya dua minuman, satu teh manis, satu teh pahit. Yang mana duluan Ibu minum biasanya? Yang manis tuh, jujur. Ya, Bapak-bapak juga gitu kan? Oh, yang manis duluan diminum. Tahukah kita Pak? Ketika kita meminum teh yang manis, sampai tetesan terakhir telah habis, maka setelah itu mau tidak mau kita meminum tetesan demi tetesan teh yang pahit. Gimana rasanya setelah minum teh manis penuh satu cangkir, lalu meminum merasakan tetesan demi tetesan teh pahit? Gimana rasanya? Pahit banget. Kenapa? Karena lidahnya sudah diisi manis. Coba bayangkan sekarang, orang yang meminum teh pahit terlebih dahulu. Ad-dunya darul amal, dia terus beramal. Dia minum teh pahit dulu, Pak. Setelah habis teh pahitnya, dia rasakan tetesan demi tetesan teh manis. Gimana rasanya? Demi Allah, much better. Itu sesuatu rasa yang sangat nikmat. Dan dia merasakan manis demi manisnya itu semakin nikmat. Begitulah seorang mukmin. Dunia ini darul amal, tempat beramal. Dan akhirat itu darul jaza, tempat kita menuai. Maka hendaknya memperhatikan yang demikian. Jangan sampai seseorang ya terbuai. Dia merasakan dulu teh pahit, dan dia setelah merasakan teh manis, dia akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Maka jangan sampai terbuai. Ya, dunia ini hanya sebentar. Syekh bin Bas ya, rahimallahu taala Pak,
seorang mufti dahulu di Saudi. Beliau tuh dikelilingi murid-muridnya senantiasa mengkaji hadis. Umurnya Pak, demi Allah, beliau dari pagi bangun sampai jam 10 malam itu ada jadwal beliau. Full. Tidak ada waktunya sedikit pun. Bahkan terkadang beliau hanya makan itu di mobil. Ya, dari satu majelis ke majelis yang lainnya, menjenguk orang sakit, menunaikan undangan makan malam dan seterusnya. Tidak pernah berhenti, Pak. Jadwal kajian pun seperti itu. Terus mencari nafkah juga memberikan kepada keluarganya terus, nggak ada waktu yang dia sisakan. Suatu ketika muridnya ini sedih, mungkin maksudnya melihat syekhnya ini luar biasa. Maka kata murid-muridnya, Syekh, kita rihlah lah, jalan-jalan lah. Kan gitu kan? Nah, kalau ustadz zaman sekarang diajak jalan-jalan gimana? Alhamdulillah. Gimana? Anda dikasih apa nih? Dapat hotel? Nah, dijemput? Kan gitu, Pak. Kata Syekh bin Bas rahimallahu taala. Oh, gitu. Kebetulan di rumah beliau tuh ada atap lotengnya. Kata beliau, sini, ayo kita rihlah. Diajak ke beliau naik ke atas loteng. Maka diajak melihat pada saat itu sore bagus langitnya. Kata Syekh bin Bas, gimana kalian melihat langit itu? Indah Syekh, bagus, masya Allah. Nah, sudah selesai, kita turun. Sudah selesai rihlahnya. Lihat, Pak. Bagi Syekh bin Bas rihlahnya cukup seperti itu. Kenapa? Karena beliau sudah tahu tentang dunia. Dan Allah telah katakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Waktu kita karena sebentar. Waktu yang sebentar ini jangan kau sia-siakan. Demi Allah, Allah sudah menyiapkan yang lebih indah. Kata Allah apa? Bagi hamba-hambanya yang tidak pernah kau lihat dengan mata kalian. Tidak pernah terdengar bahkan dengan telinga kalian. Dan tidak pernah terbetik di hati kalian. Allah akan berikan nikmat itu seluruhnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, bayangkan syalnya aja, syalnya bidadari, ya, baru syalnya nih. Kalau kata Allah, kata Nabi SAW diturunkan ke langit dunia, cuma turun ke langit dunia telah mencukupi, menerangi ufuk timur sampai barat. Wah, itu bayangin Pak. Gimana bidadarinya Pak? Allah Maha tahu kita semua ikhwan, ya. Orang beriman itu orang-orang cerdas. Kita enggak mengatakan orang beriman kita semua sama seperti manusia biasa. Coba para bapak-bapak kalau ditanya, suka nggak sama akhwat? Suka. Kalau bisa empat Ustadz, cuman masalahnya jangan coba-coba. Kalau nggak bisa cukup satu sabar. Ya Pak ya. Tapi kalau ditanya seandainya mau satu apa empat, kan empat kan sebenarnya kan? Oh, enggak, masya Allah. Ini satu di antara 1000 nih, jarang, masya Allah. Beruntung nih ya. Top. Tapi yang jelas semua Allah Maha tahu. Makanya Allah berikan bidadari di surga dan ibu-ibu menjadi penghulunya atau menjadi ketuanya bidadari. Allahu Akbar. Maka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang nggak pernah dilihat, nggak pernah disentuh oleh manusia. Jadi bidadari-bidadari di surga Pak, misalkan antum, bidadari antum, itu nggak akan pernah punya akses melihat anak, nggak bisa. Yang dia lihat cuman antum. Dan setiap hari Jumat Allah tiupkan angin di surga, tidaklah penghuni surga dari kalangan laki-laki maupun perempuan kecuali tambah tampan, tambah cantik. Maka akan berkata bidadari-bidadari itu dan istrinya akan mengatakan, sungguh hai suamiku, aku melihatmu lebih tampan lagi, lebih ganteng lagi, dan abadan selama-lamanya Pak. Tuh, ya. Jadi waktu kita di dunia cuma sebentar, jangan sia-siakan. Nanti di akhirat ada waktunya Pak. Jadi kalau kita melihat orang-orang kafir, lihat kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, ketika Umar menawarkan, ya Rasulullah, orang-orang Persia, Romawi itu rumahnya enak-enak, istananya bagus-bagus, sementara engkau ini Rasulullah. Maksudnya Umar apa? Biarkan kami bangunkan rumah yang layak, berikan fasilitas yang layak. Emang Nabi senang? Enggak, Nabi langsung merah wajahnya. Kata Nabi, ya Ibnul Khattab, wahai anaknya Khattab, apakah telah datang keraguan di hatimu terhadap agama ini? Apa engkau tidak ridho mereka itu mendapatinya di dunia sebentar, sementara kita nanti di akhirat kekal abadi?
Kata Nabi, apa urusanku dengan dunia? Lihat Pak. Nabi tidak tertipu karena waktu cuma sebentar. Dan nanti di akhirat demi Allah. Nggak usah kita bicara masuk surga neraka dulu, Bu. Masuk surganya dulu belum. Ketika mau dicabut nyawanya saja. Orang-orang beriman itu sudah kabar gembira yang sampai kepadanya. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju rahmat Allah. Itu kabar terbaik. Dan diajak jalan-jalan ruhnya tuh. Dibungkus dengan kain kafan dari surga, diajak jalan-jalan, naik ke langit pertama, disambut malaikat banyak. Ruh siapa ini? Harum sekali baunya. Si fulan. Buka pintu langit pertama, naik lagi ke langit kedua. Bayangin, lihat itu indahnya. Langit kedua disambut lagi malaikat. Siapa ini? Si fulan. Buka lagi langit terus sampai langit ketujuh. Allahu Akbar. Maka terdengar seruan, catat amalan hambaku di kitab Iliyin, calon penghuni surga. Itu udah bahagianya luar biasa, Pak. Ketika sampai alam barzah, dibukakan tuh seluas jauh memandang mata, terang dia lihat, ya Allah. Lalu ditemani dengan orang yang paling rupawan, sampai-sampai si mayit mengatakan, demi Allah, aku nggak pernah lihat orang yang lebih rupawan daripada engkau. Hari ini kita lihat artis siapa yang paling ganteng, yang paling cantik, siapa? Ya? Antum bilang orang bule, orang ini, orang Jepang, orang apalah, orang Korea, nggak ada apa-apanya, Pak. Pas datang menemani, ngobrol sama kita, kata dia, aku adalah amal solehmu. Kan kita manusia suka ngobrol kan? Kalau yang ngobrol orangnya enak, rupawan, betah nggak tuh kira-kira? Betah. Itu baru di alam barzah. Nikmat yang Allah berikan lebih daripada yang kita bayangkan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua nikmat, maqbunun fihi ma katsirun minan nas, yang disia-siakan, yang manusia banyak tertipu akannya. Apa itu? As-sihatu wal farag, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Waktu, ya. Begitu. Banyak tertipu. Jadi manusia tertipu dengan sehat dan waktu luang. Dan lagi ditambah dengan itu, ketipu dengan apa? Dengan harta juga. Alladzi jama'a malau wa'addada. Lihat kata Allah, yang mengumpulkan harta sambil ngitung-ngitung. Hari ini kan banyak orang sibuk dengan e-banking. Internet banking. Ada sindrom angka sekarang namanya, Pak. Jadi hobinya ngecek e-banking. Kalau angkanya bertambah, senyum-senyum dia. Padahal uangnya nggak dipegang, Pak. Dia nikmati juga enggak, seneng aja lihat angka nambah, coba. Kan udah mulai sakit jiwa jadinya kan. Angka nambah nih. Ya. Tapi ketika angkanya turun, langsung. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, yasabuna anna malahu ahlada. Manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Barat apa banyak kan manusia, makanya ketika muda habis-habisan, lupa terhadap agama, dia kejar harta karena dia menganggap secara nggak langsung, ya, dia melihat ada kematian, dia lihat ada orang meninggal, tapi dia nggak mengambil pelajaran. Dia menyangka kalau saya punya sekian, saya punya sekian, saya punya sekian, maka saya akan kekal. Lihat sekarang ada anak muda, ya, membodoh-bodohi orang, ya. Dia mengatakan begini-begini seolah-olah dia yang paling pintar. Kalian semua gini, nggak usah kuliah. Ngapain kalian nuntut ilmu? Coba bodoh-bodohi orang-orang. Padahal kalau saya melihatnya, dialah yang sedang dalam kebodohan. Dia dijadikan tadi istidrop, dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dia lupa. Ya. Padahal semua yang dia kumpulkan itu demi Allah semua akan ditinggalkan. Ya. Maka waktu adalah modal manusia. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, kata Imam Basri apa? Beliau mengatakan,
Ya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata beliau, innama antal ayyam, sesungguhnya kalian adalah kumpulan-kumpulan hari. Lihat kata beliau, sesungguhnya kalian itu kumpulan-kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Tidaklah berlalu satu hari kecuali akan berlalu di antara kalian satu demi satu. Benar nggak? Benar. Kita tuh kumpulan-kumpulan hari, berlalu hari ini si fulan dipanggil, si fulan hilang, si fulan hilang. Sadarkah kita? Kita hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Dan itu akan datang kematian pada kita. Ya. Maka diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimallahu taala, Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah cicitnya, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ya. Kata beliau apa? Innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Kata beliau, sesungguhnya malam dan siang itu bekerja kepadamu, bekerja terhadapmu, terus datang, kata beliau. Maka beramallah pada malam dan siang tersebut. Jangan buang-buang waktu, maksud beliau. Bekerjalah, beramallah. Karena waktu itu nikmat yang sangat besar dan waktu itu sangat cepat berlalu. Sangat cepat berlalu. Amir bin Abdul Qais rahimallahu taala salah satu seorang tabi'in. Kalau beliau ini dulu diajak ngobrol-ngobrol sama temannya, dipanggil misalkan, Amir, yuk kita ngobrol-ngobrol kira-kira gitu. Apa sahut-sahut beliau? Kata beliau, kalau gitu tolong tahan matahari agar tidak berjalan. Nah, tahan tuh matahari. Maksudnya apa? Jangan buang waktu, kecuali waktu bisa berhenti. Yuk kita ngobrol. Ya, ngobrol yang nggak ngalor ngidul maksudnya Bu, yang nggak jelas. Jangan buang waktu. Waktu kita sebentar. Ya. Para ulama menasihati kita, Pak, setidaknya Bapak Ibu, baca Quran aja satu hari berapa? 1 juz atau 2 juz. Ya, satu hari. Kita baca kitab, mungkin Bapak punya Sahih Bukhari, punya Sahih Muslim, baca. Ya, setidaknya satu hari coba Bapak baca 1 jam. Baca, bisa dapat berapa bab? Coba kalau Bapak baca tiap hari, alim Bapak, Pak. Alim. Apalagi sekarang banyak kitab syarah. Kan enak udah. Ada hadis, ada syarahnya, penjelasan para ulama. Oh ini begini, tafsir. Coba, siapa yang sudah hatam tafsir Ibnu Katsir ini? Kita nggak usah bicara kitab tafsir yang banyak. Tafsir Ibnu Katsir yang ma'ruf dikenal di mazhab Syafi'i. Karena Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Siapa yang sudah hatam? Seluruh membaca tafsirnya Ibnu Katsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau antum baca itu, antum tahu seluruh Al-Quran turunnya bagaimana. Oh ini junto ke sini, oh ini kaitannya ini, oh ini kisahnya ini. Oh ini nasahnya, mansuhnya di sini. Demi Allah ya akhi, antum berjalan di muka bumi ini seperti berjalan malamnya seperti siang. Semua jelas. Karena disitulah kunci jawabannya. Antum melihat fenomena begini, oh ini yang di surat ini aman. Gimana cara menanggapinya? Oh begini ayatnya. Yang ini begini. Oh ada manusia begini. Oh ini begini. Semua sudah ada contohnya. Menghadapi fitnah dari orang kafir, menghadapi fitnah begini dan begitu, semua sudah ada jawabannya. Kalau kita tak tahu, paham Al-Quran, maka baca Pak. Waktu, kita masih punya waktu. Ya, maka tahanlah matahari. Berkata Imam Ahmad rahimallahu taala. Ini Imam Ahmad Pak, gelarnya apa? Saya sering ulang, Amirul Mu'minin fil Hadis. Orang yang di kepalanya ada 1 juta sanad hadis lebih. Muridnya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Ahmad, anta a'lamu fil hadis." Engkau lebih mengetahui perkara hadis daripada aku. Kalau engkau mendapati hadis yang sahih, kabarkan kepadaku agar aku berhukum di atasnya. Lihat. Imam Syafi'i ini mengakui Imam Ahmad. Tapi apa kata Imam Ahmad? Kata beliau, "I'lam, ketahuilah. Aku tidak menyerupakan masa muda," kata beliau, "kecuali seperti sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu terjatuh.
Gimana tuh maksudnya? Sebentar banget, Pak. Ya, sangat sebentar sekali. Maka hendaknya seseorang memanfaatkan, ya, apalagi orang yang di masa mudanya sudah memanfaatkan banyak masalah hal-hal yang positif, maka Allah akan selamatkan dia di masa tuanya. Ya. Berkata Abdul Walid Al-Baji rahimallahu taala, kata beliau, jika aku telah mengetahui dengan sangat dan yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil? Kenapa aku tidak pelit dengan waktu dalam hidupku? Harusnya jadi orang yang bakhil terhadap waktu untuk tidak mau melakukan perkara yang sia-sia. Dan akan kujadikan seluruh hidupku untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan betul 1 hari di sisi Allah di akhirat itu seperti 1000 tahun. Mana dalil? Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 47. Kata Allah, Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan itu perbandingan antara dunia dengan akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun, Pak. Maka kalau kita hidup nih umur 60 sampai 70, hidup kita tidak lebih dari 1,5 jam. Pertanyaan yang cerdas, apakah orang yang cerdas akan menggadaikan kehidupan yang kekal untuk yang 1,5 jam? Ya, tentu tidak mungkin. Saya pernah membuat perandaian sederhana. Bapak pilih mana, Pak? Uang 10 juta kekal abadi atau 1 miliar fana? 10 juta Bapak ambil di rumah, beli belanja, pulang ada lagi tuh 10 juta. Keluar ambil ada lagi tuh 10 juta. Atau 1 miliar fana. Beli mobil 300 juta tinggal 700. Beli apa dan seterusnya. Beli rumah di Pondok Lapa nggak dapat 1 M. Pilih mana? 10 juta abadi kekal atau 1 M fana? Maka orang yang cerdas hitung-hitungan matematikanya, dia tetap akan ambil 10 juta yang kekal. Sementara Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Gimana kalau saya balik 1 miliar yang kekal dan 10 juta yang fana? Dan demi Allah, akhirat itu lebih baik daripada 1 miliar yang kekal. Dan dunia lebih hina daripada 10 juta yang fana. Maka perhatikan wahai saudaraku, waktu itu begitu mahal. Ya. Makanya Allah katakan nanti di padang mahsyar ketika kita semua ngumpul, Pak, manusia. Kata Allah, qala kam labithtum fil ardi adadas sinin. Antum buka dalam surah Al-Mu'minun. Dalam ayat surah Al-Mu'minun itu ayat ke kalau nggak salah 112. Nanti sampai 114. Allah tanya pertama, qala, berkata Allah, ya, Allah berfirman, kam labithtum. Kata Allah, berapa tahunkah fil ardi kalian tinggal di bumi? Ada sinin. Qalu, berkata manusia, mereka menjawab, labithna yauman. Kami tinggal di bumi yauman, cuma 1 hari, aw ba'da yaumin, atau setengah hari. Fas'alil adin, maka tanyakanlah kepada siapa di antara mereka yang menghitungnya. Coba. Lalu Allah mengatakan qala, Allah berfirman, illa bithtum illa qalila. Kata Allah, kamu tinggal di bumi itu hanya sebentar sekali. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengilmuinya, kalau kalian tahu, kalau kalian benar-benar berilmu atas itu. Sebenarnya kita yang awam pun tadi sudah ngomong kan, ketemu teman SD, ya ampun, kayak baru kemarin, kan gitu Pak ngomongnya Pak. Sadar nggak tuh kalau kita ternyata hidup di dunia cuma sebentar? Maka Allah ingatkan nanti di padang mahsyar, manusia akan sadar, baru ternyata hidupnya sangat sebentar sekali. Ya. Dalam ayat yang lain, ya kata Allah, Jalla wa'ala, ka'annahum yawma yarawnaha, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat dengan suasana yang sangat hebatnya, mereka merasa seakan-akan, ya,
hanya sebentar sekali tinggal di dunia, seperti di waktu sore atau di waktu pagi. Kenapa Allah menggunakan kata waktu sore atau pagi, Pak? Manusia biasanya bermain-main di waktu pagi atau di waktu sore, benar nggak? Dan ketika kita bermain-main di waktu pagi, apa kata kita bilang? Ketika sudah masuk jam 9, jam 10, udah siang ya? Gitu ya Pak ya? Udah siang ya? Kalau yang bermain di waktu sore, udah maghrib ya? Sebentar nggak tuh rasanya? Kira-kira seperti itulah. Allah memberikan perandaian agar kita sadar bahwa hidup itu sangat sebentar sekali. Ya, maka lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya, kata Utsman bin Affan, beliau ya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina illa sab'ina wa aqaluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi SAW, ya, kebanyakan dari umur umatku itu 60 hingga 70 tahun. Yang lebih dari itu sangat sedikit. Ya, 60 sampai 70. Kita faktakan, yang kita buktikan hari ini. Yang lebih dari 70 tahun, coba angkat tangan. 1. Ada lagi? Lebih dari 70, Bapak ya? 2. Cuman 2. 3. Ya, sedikit yang lebih dari 70. Persis yang Nabi katakan. Kebanyakan gimana? Mudah-mudah. Kan wajah-wajah kita ini wajah-wajah cepat mati semua, Pak. Ya. Bapak Ibu nih jangan tersinggung. Yang bilang Nabi, kita wajah-wajah cepat mati semua. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ketika beliau mendengar si fulan wafat, kata Umar apa, Bu? Besok akan ada yang berkata, Umar mati. Itu nasihat beliau untuk dirinya sendiri. Ya, maka waktu yang ada ini kita berusaha untuk berbuat baik. Jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita menyesal. Seperti orang-orang yang tadi mengatakan, seandainya aku masih hidup, irji'un, kembalikan aku ya Rabb, agar aku bisa beramal salih. Ya. Dan para ulama dahulu, mereka lebih pelit terhadap waktunya daripada kepada dinar dan dirham. Waktu itu sangat sangat penting, ya. Dan al-waktu kas-sayf. Ingat, al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang yang terhunus. Kalau engkau tidak manfaatkan, dia akan menghunusmu. Akan selesai. Dan ingat, waktu kita semua pasti akan habis. Ya, jangan sampai kita merugi. Ya, Taib, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya dalam kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita bisa mengambil faedah ya, dan mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Taib, kalau ada pertanyaan silakan, tafadhol. Ya, Bapak silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Ustadz. ya. Pak Ustadz, adakah batasan waktu kita melaksanakan Qiyamul Lail? Yang kedua, kan kita kalau habis ruku Pak Ustadz, itu kan kalau kita mengerti Allah akan menciptakan alam yang baru. Nah, manusia itu ada di mana Pak Ustadz? Pada saat Allah menciptakan alam yang baru. Itu aja Pak Ustadz. Taib, pertanyaan yang kedua saya nggak paham. Maksudnya gini Pak Ustadz, saya hanya minta pendapat Pak Ustadz. Saya pernah baca buku Tazkiro, lupa pengarangnya. Dia bilang di situ, manusia pada saat Allah menciptakan alam yang baru, katanya ada di Sirot. Apa itu betul Pak Ustadz? Iya, baik. Pertanyaan yang pertama, Pak, batasan sholat qiyamul lail. Namanya juga qiyamul lail, sholat malam. Maka sholat malam ini pendapat yang rajih, ya. Dikatakan sholat malam adalah setiap sholat yang dilakukan setelah ba'da isya. Setiap sholat yang dikerjakan ba'da isya disebut qiyamul lail. Ya. Jadi setelah sholat isya lalu melakukan sholat rawatib ba'da isya, orang yang melakukan sholat setelah itu namanya sudah sholat qiyamul lail. Maka orang yang melakukan sholat witir di awal malam, dia pun telah dikatakan melakukan qiyamul lail, sholat malam. Ya. Namun di antara sholat malam ini, maka ada perincian.
Secara umum, sholat malam yang paling utama, afdoliyahnya. Afdoliyahnya sholat malam adalah di akhir sepertiga malam. Nih, bedakan ya. Jadi kalau sholat malam semua nih. Tapi yang paling afdol sholat malam di akhir sepertiga malam. Kalau di Indonesia dengan hitung-hitungan waktu yang pernah saya lihat, saya hitung Pak, mulai dari sepertiga akhir malam itu sekitar jam 2-an. Setengah 2, jam 2 gitu. Itu mulai dari sepertiga akhir malam. Sampai kapan? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ada seorang Arab Badui bertanya, Ya Rasulullah, kaifatus salatul lail? Bagaimana kaifiatnya salat malam? Maka Nabi mengatakan as-salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau engkau khawatir masuk waktu subuh, maka tutup dengan 1 rakaat. Menandakan akhir dari sholat qiyamul lail itu sebelum atau masuknya waktu subuh. Paham ya Pak ya? Jadi kalau Bapak masih punya waktu sebelum subuh 3 menit pun Bapak sholat itu masih terhitung sholat qiyamul lail. Ketika berkumandang azan subuh, Allahu Akbar, berakhirlah sholat malam. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi sholat malam itu seperti itu. Dan khusus bulan Ramadan Allah berikan keringanan, Allah berikan rahmatnya yang luar biasa, maka sholat malam yang tadinya afdoliyahnya di akhir malam, seperti akhir malam, Allah rubah menjadi yang paling utama sholat tarawih namanya. Sholat tarawih itu juga sholat malam, bahkan diawalkan karena rahmat Allah Jalla wa'ala memudahkan umat Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan di awal malam dan disyariatkan berjamaah. Adapun sholat malam selain bulan Ramadan tidak disyariatkan berjamaah. Ya, ingatkan, tidak disyariatkan berjamaah. Ya, yang disyariatkan berjamaah sholat tarawih. Kenapa? Nabi melakukannya 3 malam berturut-turut. Lalu kenapa Nabi berhenti? Karena kata Nabi, aku khawatir diwajibkan atas umatku. Yani itu. Tapi setelah wahyu telah selesai, Umar bin Khattab mengumpulkan lagi manusia untuk sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man qama, siapa yang berdiri sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan bersama imam, hatta yansarif, sampai selesai, maka baginya ditulis seperti sholat semalam suntuk. Pahalanya sangat besar. Maka itu perincian dari sholat malam. Jadi kalau sholat malam Bapak mau habis sholat ba'da isya boleh, kalau Bapak bisa bangun di akhir malam itu juga baik ya. Bagus. Itu sholatnya, sholat malam terbaik seperti sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Maka sholat bangun, kalau Bapak terngantuk dengan luar biasa, nggak boleh dipaksa, tidur lagi sebentar. Bangun, wudhu lagi, sholat lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak sudah witir, baik di awal malam atau tadi di jam-jam 2-an sudah witir, maka tidak perlu lagi mengulang witir. Karena kata Nabi, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Mudah Pak. Ya. Sholat malam yang paling afdol 11 rakaat. Ini yang paling afdol. Karena Nabi mendawamkan 11 rakaat. Tapi bukan terikat hanya 11 rakaat. Karena para ulama ahlu sunnah bahkan 4 mazhab dari mulai Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semua bersepakat bahwa sholat malam tidak ada batasannya. Dan Imam Ahmad bin Hambal, beliau sholat malamnya kalau lagi sehat 300 rakaat, kalau lagi sakit beliau sholat 100 rakaat. Ya. Jadi kalau mengikuti Imam Ahmad, tafadhol, nggak ada masalah. Ya. Tapi sholatnya mungkin ayatnya tidak terlalu banyak, tapi banyak rukunya, banyak dirinya, banyak sujudnya. Ya, setiap orang punya masing-masing. Tapi kalau antum mau 11 rakaat, itu yang terbaik, afdol, iya. Dan kata Aisyah, tapi ingat, jangan engkau tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya sholat Nabi SAW. Nabi pernah sholat di belakang Hudzaifah, pernah sholat bersama Hudzaifah ibnul Yaman. Kata Hudzaifah, aku sholat di belakang Nabi SAW, dan Nabi sholat malamnya memulai dengan surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha 286 ayat, lalu Nabi melanjutkan dengan An-Nisa 176 ayat. Selesai Nabi lanjutkan lagi tutup dengan Ali Imran 200 ayat. Kalau antum buka di mushaf
itu masuk ke juz ke-6. Satu rakaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi begitulah sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah wudhu, ya, ini masuk dalam salat wudhu, sebetulnya itu kembali kepada hadisnya Utsman bin Affan dan hadisnya dari sahabat Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ketika ditanya, kata Nabi SAW, aku melihat ya terompahmu, aku mendengar terompahmu telah berada di surga. Ya kan? Apa yang kau amalkan wahai Bilal? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu, melainkan setelah itu aku sholat 2 rakaat. Ya. Nah, sebetulnya sholat sunnah wudu itu adalah sholat sunnah mutlak. Ya. Namun tentunya dikerjakan setelah berwudu. Dan siapa yang berwudu, kata Utsman bin Affan dalam hadis Utsman bin Affan, seperti wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, sifatnya seperti ini, lalu dia sholat ya 2 rakaat, maka baginya terbukalah pintu-pintu surga. Ya, maka sholat sunnah wudu ya itu adalah sholat sunnah mutlak yang dikerjakan setelah wudu, maka tafadhol itu sesuai dengan perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, tapi ingat hanya 2 rakaat, 2 rakaat, jangan berlebihan. Baca surat Al-Fatihah dan sholat sunnah yang terbaik kalau sholat sunnah mutlak Bapak baca di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Ini sebaik-baik sholat sunnah ya, membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ya. Adapun pertanyaan Bapak yang kedua, saya tidak mengetahuinya dan saya hanya menasihatkan Bapak hendaknya bacalah kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah. Ini lebih utama. Contohnya tadi Bapak baca kitab Sahih Bukhari, Bapak baca Riyadhus Shalihin, Bapak baca Arba'in Nawawiyah yang telah ma'ruf, dikenal. Jangan membaca kitab-kitab yang di situ berisikan banyak hal-hal yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Tarekat-tarekat yang diajarkan yang tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Karena khawatir. Ya. Dan saya nasihatkan bapak-bapak yang usianya sudah tua, bersihkan akidah kita Pak. Bersihkan dari keyakinan-keyakinan yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Demi Allah, kalau akidah kita bersih Pak, kita wafat di atas la ilaha illallah. Tinggalkan seluruh perkataan nenek moyang yang tidak sesuai dengan Al-Quran was sunnah. Ya, Allahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sakratul maut, Ustaz. Aman apa Ustaz? Baik, iya bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memberikan anjuran. Siapa yang mendapati ya saudaranya dalam keadaan sakaratul maut, karena sakarat itu artinya sesuatu yang sangat berat, maka hendaknya dia mentalkinnya. Kata Nabi SAW, hendaknya dia mentalkinnya. Maka dia bisa mentalkin saudaranya dengan ucapan La ilaha illallah, dengan suara yang perlahan di dekat telinganya dan diberikan jeda. Jadi jangan ada orang kan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah terus jangan, karena orang yang sedang sakarat itu berat. Dia akan berpindah dari dimensi kepada dimensi yang berbeda. Dia melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Maka bagaimana cara membantunya? Dengan mentalkin dengan perlahan. La ilaha illallah. Itu bukan relay deh, butuh waktu. Nanti ucapan lagi La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Makanya saya sering katakan kalau punya saudara yang sudah berat, udah nggak usah masuk-masuk ICCCCU itu. Ujung-ujungnya antum nggak bisa talkin, diikat, ada yang pakai ya Allah sedih. Ujung-ujungnya juga meninggal. Tinggal bilang mohon maaf kami sudah berusaha. Nah, ente sudah berusaha bayar lagi kan? Lebih baik apa? Kita boleh, tapi kalau kita lihat ini sudah berat, saya ingin mentalkin. Sudah. Kita tawakal kepada Allah, Allahu Jalla wa Ala. Maka kita talqin la ilaha illallah ya. Mungkin kurang lebih setidaknya 1 menit, 2 menit. Ya, kalau kita bicara waktu ya. La ilaha illallah, diam dulu 1 menit. Baru mulai lagi la ilaha. Jangan terlalu terburu-buru karena
Kenapa? Tadi saya katakan orang yang sedang sakarat itu bukan seperti kita yang normal, Pak. Dia berat. Ya, dia berat. Dan keadaan orang sakarat beda-beda kan? Ada yang mungkin masih bisa melek, ya. Ada yang matanya udah terpejam. Dan jangan berputus asa Bapak Ibu ketika kita udah bicara la ilaha illallah terus orangnya diem gini. Jangan kita katakan ya percuma deh. Jangan ada istilah percuma. Terus antum ucapkan la ilaha illallah karena bukan harus betul-betul dia pun mengucapkan, tapi dia wafat di atas kalimat itu dan itu yang menghujam di dadanya dan itu yang berusaha dia ucapkan. Dan satu lagi, jangan terkena subhat. Sebagian kaum muslimin takutnya nggak nyampe la ilaha illallah kepanjangan, udah Allah, Allah, Allah. Pernah dengar kan? Ya akhi, mengucapkan Allah, Allah, Allah itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Ya, Allah, Allah, Allah. Semua orang kafir pun ada yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Orang kafir Quraisy mengatakan Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah. Orang Nasrani mengatakan Allah. Apa yang membedakan kita dengan mereka? La ilaha illallah. Dan Pak, kalaupun katanya tidak sampai, ingat dalam Islam seluruh amal itu innamal a'malu binniyat. Amal itu terikat dengan niatnya. Jadi kalau ada seseorang mengatakan la ilaha, mati dia. Belum sampai illallah, tapi niat dia mengucapkan la ilaha illallah, maka yang tercatat baginya mengucapkan la ilaha illallah. Antum mau haji, mau umroh, tiba-tiba ada masalah, nggak bisa antum ihram. Atau antum sudah ihram tapi nggak bisa masuk ke Mekah. Apakah pahalanya gugur? Enggak, pahalanya tetap sempurna karena niatnya sudah mau umroh. Paham ya? Maka ketika niat itu sudah ada, tidak perlu kita ini subhat. Wah, daripada itu nanti matinya kafir dong. La ilaha berarti tidak ada Tuhan. Wah, berarti kafir. Lebih baik Allah Allah aja. Allah 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 Allah. Ini keliru. Yang betul tetap la ilaha illallah. Ya, ini yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan yang kedua ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian mengdoifkan, sebagian menghasankan, yakni membacakan surah Yasin. Ya, kepada orang yang sedang sakaratul maut. Ini memang ada hadisnya. Tapi sebagian ulama mengatakan doif, ya. Sebagian ulama, adapun yang tadi yang mentalkikan hadisnya sahih, tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Tapi kalaupun ada saudara kita mengamalkan demikian, maka tidak boleh diingkari. Karena memang ada hadisnya membaca surah Yasin ketika orang sakaratul maut. Tapi tidak membaca surat Yasin setelah orangnya meninggal. Itu tidak ada satupun hadisnya. Ya, paham ya? Jadi yang ada membacakan surah Yasin ketika sakaratul maut. Ya, maka kalau ada yang mengamalkan demikian tidak boleh diingkari karena ini ya memang ada hadisnya dan sebagian ulama menghasankan hadis tersebut. Allahu a'lam. Ya. Ketua DKM dulu, ketua DKM nggak dapat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama bukan pertanyaan Ustaz, tapi pengumuman mengundang seluruh jamaah kajian Masjid Al-Wahyu yang hari ini hadir. Insya Allah nanti pukul 7 pagi akan ada kajian duha di Masjid Al-Jumar pukul 7. Insya Allah nanti Ustadz Rizal Abu Yusuf juga yang akan menyampaikan dengan tema ujian membawa nikmat. Ya, ujian membawa nikmat. Yang kedua, kemarin kita hadir kajian Ustadz, ada semacam seperti ini. Mama sholat suruk masuk nih Ustadz ya, tapi kajian masih berlangsung. Sholat suruk itu kan juga ibadah sunat tapi gitu ya. Tapi bersamaan ada kajian yang mungkin zikrullah itu lebih utama. Jadi menunda sholat suruk itu beberapa waktu, yaitu lebih utama. Jadi kita selesaikan dulu kajiannya seperti itu, baru sholat suruk. Gitu. Sahih, itu betul. Yeah. Pertanyaannya kalau saat ini lagi sedang ada kajian, ini kan zikrullah juga. Buat kami ini yang mendengar, apakah boleh juga bersamaan kita zikir pada Allah? Mama istighfar lah, astagfirullah. Ya. Atau itu apakah dibolehkan atau kita hanya suruh mendengar kajian aja seperti Ustaz? Ya, baik. Yang pertama tadi ya,
itu pernyataan yang betul ya. Hendaknya seorang mukmin dia mengetahui tingkatan-tingkatan amal yang paling afdal. Maka ketika kita sedang berada di majelis ilmu seperti ini, kita membahas qala Allah wa qala Rasul, maka dengarkan dengan baik karena di situ rahmat Allah akan diturunkan. Dan mendengarkan kajian ilmu ketika sudah mulai sebagaimana khutbah maka hukumnya wajib, artinya memiliki tingkatan yang lebih utama ya. Sementara sholat syuruk di awal waktu itu sifatnya sunnah. Dan ingat Bapak Ibu, sholat syuruk ini sebetulnya makin diundur makin afdol. Nah ini yang banyak nggak tahu. Ada yang berpikiran ketika matahari terbit langsung sholat banget. Ini keliru. Kenapa? Karena justru ada hadis larangan seseorang tidak boleh sholat ketika matahari terbit dan terbenam. Itu yang pertama. Maka para ulama memberikan fatwanya di jeda 15 menit Pak. Agar matahari sudah agak naik dan tidak menyerupai penyembah matahari. Nah kemudian ini minimal 15 menit artinya. Kalau ada seseorang mengundurkannya lagi sampai 30 menit, ini lebih afdal sebetulnya. Jadi jangan berpikir semakin cepat semakin baik, tidak. Justru karena sholat syuruk merupakan sholat duha yang paling awal. Itu sebetulnya. Sholat syuruk adalah sholat duha yang paling awal. Maka semakin mundur sedikit, itu semakin baik. Ya. Kemudian yang kedua, apabila kita sedang di majelis ilmu, apakah kita boleh berzikir? Ya, maka jawabannya dirinci. Kalau zikir itu tidak mengganggu kita dalam mendengarkan ilmu, maka tidak masalah. Contoh tadi hanya istighfar sampai astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah kita mendengarkan kajian tetap dengan baik. Tapi kalau kita di situ zikirnya misalkan baca Al-Quran, karena baca Al-Quran bagian dari zikir. Dia baca Quran sehingga dia tidak bisa mendengarkan, maka dia telah ketertipuan amal. Hendaknya dia mendengarkan dulu kajian ilmu, baru dia berzikir yang demikian. Ya. Taib yang terakhir Pak. Kembali lagi ke soal tadi yang meninggal. Kan sambil menunggu pagi untuk dikuburkan, malamnya meninggal, menunggu pagi dikuburkan. Kan tidak sunnah untuk membacakan Yasin. Ya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh kita? Apa yang dilakukan oleh kita? Yang pertama, ketika mayit sudah sampai, Pak, hendaknya kita bersegera. Mengurus mayit itu hendaknya disegerakan. Maka ketika sampai, segerakan dimandikan. Segerakan dikafankan. Nah, setelah dikafankan, diletakkan posisinya, yang posisinya mudah untuk orang mensolati. Ini banyak yang nggak paham. Mensolati mayit itu bisa berulang-ulang. Paham ya Pak ya? Nggak harus satu kali loh, berulang-ulang. Maka ketika ada orang datang takziah, duduk-duduk nggak jelas, ngobrol-ngobrol nggak penting. Orang takziah Bu, Bapak Ibu kalau takziah pertama bawa hadiah, bawa makanan, bawa uang, kalau bisa bantu, gitu kan? Karena tujuan takziah apa? Dua Bu. Takziah itu tujuannya dua. Yang pertama menghibur keluarga yang ditinggal si mayit. Yang kedua, yakni kita memberikan, yakni diri kita nasihat. Kita sebentar lagi akan mati seperti itu. Melembutkan hati kita. Itu tujuan takziah itu dua itu. Ya. Maka ketika kita datang, kita berikan sesuatu untuk saudara kita. Bukan ketika sholat dibagiin amplop. Bukan kita ngarepin pulang bawa besek. Nah, justru kita yang datang memberi makanan. Dan disyariatkan 3 hari berturut-turut ngasih makan. Bayangkan ya, jadi bukan 1 hari doang loh. 3 hari berturut-turut kita penuhi makan dari orang yang sedang. Nah sini misalnya tetangga ada yang meninggal, RT-nya koordinir 3 hari berturut-turut, kompor dia nggak usah ngebul, kita suplai makanan. Dan kalau datang Bu, berikan kabar gembira. Oh, alhamdulillah, ya kan? Kita katakan mudah-mudahan ya, insya Allah ini husnul khatimah, ya kan? Allah ampuni dosa-dosanya. Udah sampai situ cukup. Jangan ditanya. Ini kebanyakan kita kadang-kadang setiap datang nanya, gimana meninggalnya? Ceritanya gimana? Akhirnya niyah. Membangkitkan kesedihan lagi. Oh ya cerita gini. Itu ada 50 orang datang 50 kali cerita dia. Akhirnya nangis. Akhirnya kesedihan berlarut-larut. Jangan, justru sampaikan kabar gembira. Oh ini baik nih, insya Allah beliau orang baik, beliau ini husnul khatimah, insya Allah. Udah kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan beliau ini di atas kebaikan. Cukup. Habis itu berikan bantuan, berikan harta. Yang punya uang kasih fulus. Begitu caranya.
Setelah itu apa Bu? Tadi kalau mayat sudah disiapkan, kita datang mau sendirian, mau berdua, mau bertiga, kita sholat kalau nggak ada waktu. Kan kita harus pergi dan apalagi orang Jakarta. Ya, maka kita datang daripada bengang-bengong, sholatin karena sudah dikafankan, sudah siap, kita sholat. Allah, sholat. Kan sebentar sholat mayit cuma 4 takbir, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Dapat 1 qirat, 1 gunung Uhud pahalanya. Enak kan? Ingat mati, pulang dapat pahala banyak, pulang. Datang lagi yang satu, begitu lagi, kasih kabar gembira, kasih makanan, habis sholat. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik sama yang cuman duduk-duduk ngobrol-ngobrol? Enggak, yang sholat. Yang kita sholat dapat pahala 1 qirat, si mayit dapat syafaat. Apalagi kita punya tetangga yang solih, kita punya ada guru kita misalnya pas datang, kita minta, saya tolong sholat, sholatin. Karena beda sholatnya orang berilmu, sholatin dia. Jadi cuma ngobrol-ngobrol gimana kalau jangan. Ya, kebanyakan begitu. Makanya saya katakan tadi, mudah-mudahan. Nah di sini alhamdulillah ya Masjid Al Wahyu ya ada apa namanya, ada ketua kita Pak Ketua. Mungkin kalau ada di antara jamaah yang meninggal, bantu koordinir agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kemudian bantu urusi tadi jenazah, sehingga setiap yang datang mensolatkan, bayangkan kalau ada yang takziah 100 orang, yang mensolatkan 100 orang, belum lagi nanti sholat lagi dibawa ke masjid misalkan, atau di rumahnya disolatkan lagi berjamaah, berapa banyak yang mensolatkan. Dan kata Nabi SAW, 70 orang di antara muwahhid yang menyolatkan mayit itu telah mencukupi menjadi syafaat. Ya, jadi kalau punya teman-teman soleh, Pak, keluarga kita yang meninggal, orang tua kita meninggal, istri kita meninggal, atau saya meninggal, kalau yang kita konteks siapa? Teman-teman yang soleh. Ini Anda meninggal nih, tolong datang sholatin. Itu pentingnya punya teman yang soleh. Kalau ada kejadian, minta dia yang sholat. Karena orang yang berilmu, orang yang soleh itu sholatnya beda. Di sisi Allah itu derajatnya berbeda. Ya. Kalau dalam keadaan sakit berat, belum sekarang, belum kelihatan sekarang, tapi sakit berat, apa yang dilakukan juga? Apa baca Quran atau baca Kalau sakit keras Pak, tetap kita hanya menjenguk, lalu kita doakan. Kalau kita melihat saudara kita yang sakit, letakkan tangan kita di tempat yang sakit, ya. Maka kita doakan dan kita berikan doa sebagaimana Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, insyaallah Allah sembuhkan. Karena dia masih bisa. Baik, doakan sebenarnya. Jadi kalau kita ketemu orang sakit, maka jangan diberikan kata-kata yang demotivasi, tapi katakan yang walaupun kelihatan sakitnya berat tadi kita Pak, misalkan stroke ya Pak, atau ada orang sakit, tapi selalu katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, insyaallah ini jadi pembersih. Doakan agar dia bersih, gitu kan? Udah. Kalau Bapak mau meruqyahnya, boleh. Bapak ruqyah di tempat yang sakit, baca surat Al-Fatihah berulang-ulang. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah untuk meruqyah. Dan meruqyah itu enggak cuma orang kesurupan, Pak. Orang sakit juga diruqyah. Sebagaimana di zaman Nabi SAW ada seseorang terkena sengatan, lalu kata sahabat, ya Rasulullah, aku datang kepada kepala suku itu, lalu aku ruqyah membaca surah Al-Fatihah berulang-ulang. Lalu sampai dia sembuh, lalu aku diberikan seekor kambing. Kata Nabi, kalau gitu sembelih kambingnya, aku mau makan. Nah, artinya Pak, meruqyah itu tidak hanya untuk orang kesurupan, tapi juga untuk orang sakit. Anak kita Pak, saya punya anak Pak, anak saya yang kedua itu anti obat dulu. Balik masih kecil, kalau udah panas susah, dikasih obat pasti muntah. Maka ketika panasnya tinggi Pak, saya peluk, saya gendong, lalu saya ruqyah dengan suratul Fatihah sampai panasnya turun. Sampai panasnya turun, alhamdulillah. Dan sampai sekarang udah besar ya, udah mau SMA. Itu kecilnya panas. Tapi kita minta pertolongan kepada Allah. Taib, ana rasa cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Enggak, kalau antum sudah sholat sekali buat diri antum cukup 1 kali aja. Ya, jangan, karena cukup 1. Kalau antum memang rencananya sholat nanti berjamaah, ya udah nanti tunggu. Tapi bagi siapa yang tidak memiliki waktu luang, ya daripada ngobrol-ngobrol, tadi Anda katakan, hendaknya dia sholat di situ.
Jadi lihat kondisi kita, Pak. Yang terbaik sholat mayit adalah berjamaah. Semakin banyak jamaahnya semakin baik. Tapi kan nggak semua orang punya waktu. Dia datang takziah, dia harus pergi lagi. Dia masih punya urusan. Dia punya anak, dia punya ini, punya itu, atau dia punya urusan yang banyak. Maka daripada ini dia hendaknya sholat. Makanya kalau kita takziah, kalau bisa dalam keadaan wudu, ya, udah seperti itu yang dilakukan oleh ya para ulama. Taib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.